Bayangkan sebuah kendaraan yang berjalan, bukan dengan roda, tapi dengan kaki. Bukan kendaraan biasa yang melaju di atas aspal, melainkan kendaraan yang menapak, melangkah, seolah hidup. Seperti binatang yang bergerak, seakan-akan dunia transportasi sedang belajar untuk berjalan. Inilah Corleo, sebuah kendaraan buatan Kawasaki yang melawan segala konvensi yang ada. Bukan hanya sekedar mesin yang bergerak, tapi sebuah inovasi yang membawa kita pada pertanyaan besar. Apakah inilah wajah masa depan transportasi yang selama ini kita bayangkan? Atau justru, apakah Corleo hanyalah ilusi teknologi yang belum siap untuk dijangkau oleh banyak orang? Ketika kita melihat Corleo melangkah, kita mulai merenung. Siapa sebenarnya yang akan bisa merasakannya? Apakah kendaraan ini hanya akan menjadi simbol kemajuan yang tak terjangkau oleh kebanyakan orang? Atau apakah ini adalah langkah pertama dari revolusi yang lebih besar? Sebuah langkah yang bisa mengubah cara kita berpikir tentang mobilitas dan kehidupan sehari-hari. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita coba jawab. Bukan hanya soal bagaimana Corleo melangkah, tapi soal bagaimana kita akan mengikuti langkah tersebut. Apakah dunia yang akan digerakkan oleh mesin yang melangkah seperti Corleo bisa benar-benar dimiliki oleh kita semua? Jalan raya dulu menjadi simbol peradaban yang tak terbantahkan. Kita hidup dalam dunia yang dibangun di atasnya. Jalanan yang menghubungkan kota, membelah desa, dan membuka akses ke dunia luar. Namun dalam beberapa dekade terakhir, kita mulai menyadari satu hal yang penting. Jalan tak selalu ada untuk kita. Ketika bumi bergoncang, ketika cuaca berubah ekstrim, kita tahu bahwa infrastruktur yang kita banggakan mulai menunjukkan keterbatasannya. Apa yang terjadi ketika jalan tak lagi dapat mengantarkan kita? Inilah yang dipikirkan oleh Kawasaki saat mereka merancang Corleo, sebuah kendaraan yang tidak bergantung pada roda. Sebuah kendaraan yang bergerak bukan hanya mengikuti jalan yang sudah ada, tapi menyesuaikan diri dengan segala bentuk medan, mulai dari hutan lebat, medan berbatu, hingga reruntuhan kota. Corleo hadir untuk menjawab ketidakpastian yang semakin terasa. Dunia berubah lebih cepat dari yang kita bayangkan, dan kendaraan ini dirancang untuk menjawab tantangan itu. Tidak untuk sekedar berlari cepat di jalan raya, tapi untuk bergerak di medan yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan 4 kaki mekanik yang cerdas, Corleo mampu mengatasi berbagai macam rintangan yang tak terjangkau oleh kendaraan biasa. Ia tidak mengandalkan aspal yang mulus, tidak terikat dengan batasan-batasan yang selama ini ada. Ia bergerak di dunia yang lebih luas dan lebih liar. Dunia yang seringkali tak tampak di depan mata kita. Bukan hanya soal kecepatan, Corleo mengajak kita berpikir ulang tentang tujuan mobilitas. Ini lebih dari sekedar sampai tujuan dengan cepat. Ini adalah tentang bagaimana kita bisa bertahan dan beradaptasi. Bagaimana kita bisa terus bergerak meskipun jalannya tak pernah lagi seperti dulu. Disinilah letak kekuatan Corleo. Bukan hanya menjawab kebutuhan mobilitas di dunia yang terbatas, tapi juga menawarkan sebuah perspektif baru tentang perjalanan itu sendiri. Bukan lagi sekedar tentang jarak yang ditempuh, tapi bagaimana cara kita menghadapinya. Dunia yang terus berubah menuntut kita untuk beradaptasi, dan mungkin dengan Corleo, kita akhirnya punya kendaraan yang tidak hanya mengandalkan kemampuan berlari cepat, tetapi juga yang siap menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian. Di dunia yang tak lagi memberi kita jalan yang jelas, kita butuh kendaraan yang bisa menemukan jalannya sendiri. Ada satu hal yang membuat Kawasaki Corleo berbeda dari kebanyakan kendaraan modern. Ia tidak lahir sepenuhnya dari laboratorium, tapi juga dari pengamatan terhadap alam itu sendiri. Kita sering mengira bahwa teknologi adalah hasil dari akal manusia semata, tapi kenyataannya, banyak inovasi terbesar justru terinspirasi dari cara alam bekerja. Dari struktur tulang, gerakan sendi, hingga ritme langkah makhluk hidup yang telah berevolusi selama jutaan tahun. Dan Corleo adalah salah satu contoh nyata dari simbiosis itu. Kaki-kaki mekaniknya tidak bergerak secara kaku seperti lengan robot industri. Gerakannya lebih menyerupai makhluk hidup, fleksibel, terkoordinasi, dan adaptif terhadap kontur tanah. Ini bukan sekedar efek visual, tapi hasil dari pendekatan desain biomekanik, di mana setiap sudut-sudut lipatan dan sistem kendalinya mengacu pada cara hewan bergerak di dunia nyata. Jika kita lihat lebih dalam, Corleo tidak berjalan seperti kendaraan, tapi melangkah seperti seekor binatang besar yang penuh kesadaran. Setiap kaki bukan hanya alat pendorong, tapi juga instrumen pengindra yang bisa membaca medan secara real time. Dalam dunia teknik,
ini dikenal sebagai Distributed Sensing System, di mana setiap bagian tubuh merasa dan merespons tanpa harus menunggu perintah pusat. Pendekatan ini bukan hanya soal gaya atau eksperimen, ini adalah bentuk penghormatan terhadap efisiensi alam, karena faktanya, alam tidak pernah menciptakan gerakan yang sia-sia. Setiap langkah hewan, sekecil apapun, selalu punya alasan dan tujuan, dan itulah yang coba ditiru oleh Corleo. Inilah titik balik penting dalam desain kendaraan modern. Bukan lagi soal siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang lebih mampu menyatu dengan lingkungan. Dan Corleo, dengan segala perhatiannya terhadap gerak makhluk hidup, menunjukkan bahwa masa depan teknologi bisa lebih lembut, lebih cerdas, dan lebih selaras dengan dunia yang kita tinggali. Setiap teknologi besar biasanya lahir di tempat yang tidak nyaman, konflik, ketakutan, dan kebutuhan bertahan hidup. Kawasaki Corleo pun tidak lepas dari konteks itu. Walau wajahnya futuristik dan gerakannya anggun, sejarah mencatat bahwa banyak inovasi terbaik pertama kali diuji dalam kerasnya medan tempur. Corleo dirancang untuk menaklukkan medan yang tak bisa diakses oleh kendaraan biasa. Itu sebabnya militer langsung melihat potensi besarnya. Dalam zona perang, akses adalah segalanya. Bukan hanya soal bisa menjangkau titik tertentu, tapi juga soal bagaimana bisa membawa logistik, menyelamatkan korban, atau bertahan tanpa bergantung pada jalanan yang bisa dihancurkan kapan saja. Namun disinilah pertanyaan muncul. Apakah teknologi seperti Corleo hanya akan jadi alat perang? Atau justru bisa membawa harapan di tempat yang dilupakan dunia? Bayangkan, ketika gempa mengguncang kota kecil, jalan hancur, dan helikopter tidak bisa mendarat. Corleo bisa masuk diam-diam, melangkah melewati reruntuhan, membawa obat, makanan, bahkan mengangkut korban luka. Ia tidak membutuhkan jalan, hanya arah, dan itu cukup untuk menyelamatkan nyawa. Disinilah kita bisa melihat pergeseran makna. Sebuah kendaraan yang awalnya dipersiapkan untuk ketegangan dan konflik, perlahan bisa berubah menjadi simbol adaptasi dan penyelamatan. Dunia hari ini tidak kekurangan bencana, dari perubahan iklim, banjir bandang, hingga kerusuhan sosial. Justru kita kekurangan cara untuk menembusnya. Corleo mungkin adalah jawaban awal, bukan akhir. Karena di tengah dunia yang makin rumit, perbedaan antara medan perang dan medan kemanusiaan seringkali hanya soal niat. Teknologi yang sama bisa menghancurkan atau bisa menyelamatkan. Semua tergantung siapa yang memegang kendali dan untuk tujuan apa. Dan itulah PR besar kita. Bukan hanya menciptakan teknologi hebat, tapi memastikan ia berada di tangan yang benar dan digunakan untuk sesuatu yang lebih besar dari sekedar kekuasaan. Di dunia yang penuh ketidakpastian, manusia selalu mengandalkan insting untuk bertahan. Tapi hari ini, kita mulai memasuki era di mana mesin pun belajar memiliki insting mereka sendiri, bukan melalui naluri, tapi melalui data. Kawasaki Corleo bukan sekedar kendaraan yang digerakkan dari jarak jauh. Ia adalah entitas yang mampu memproses, menimbang, dan memutuskan. Bahkan saat koneksi manusia terputus, semua itu dimungkinkan karena tulang punggungnya bukan hanya baja dan logam, tapi algoritma dan sensor. Setiap kaki Corleo dilengkapi dengan jaringan sensor canggih yang mampu membaca kontur tanah, kelembapan, tekanan, bahkan potensi longsor atau reruntuhan. Ia tidak hanya berjalan, ia merasakan tanah di bawahnya. Seperti bagaimana seekor hewan tahu kapan harus berhenti dan kapan harus melompat. Di balik itu, ada sistem kecerdasan buatan yang terus-menerus belajar dari lingkungan. AI ini bukan hanya menerima perintah, tapi beradaptasi secara real-time. Ketika satu jalur tertutup, Corleo tidak panik. Ia mencari alternatif, mengkalkulasi risiko, dan mengambil keputusan dalam hitungan milidetik tanpa perlu menunggu operator manusia. Dan justru disitulah letak revolusinya. Karena di banyak kondisi ekstrim, banjir bandang, zona nuklir, medan pegunungan, kecepatan dan ketepatan keputusan menjadi penentu antara hidup dan mati. Manusia bisa lelah, bisa ragu, tapi mesin seperti Corleo dengan sensor dan AI-nya beroperasi tanpa emosi, tapi tetap cerdas. Namun, ini juga mengundang pertanyaan yang lebih besar. Saat mesin semakin otonom, di mana batas kendali manusia? Kita sedang menciptakan sesuatu yang bukan hanya bisa bergerak sendiri, tapi juga berpikir sendiri dalam batas-batas tertentu. Hari ini, Corleo mengambil keputusan logistik. Besok, bisa saja ia memutuskan siapa yang diselamatkan lebih dulu. Dan inilah tantangan moral kita. Bisakah kita menciptakan mesin yang lebih cerdas dari manusia, tanpa kehilangan arah sebagai manusia? Teknologi seperti Corleo tidak hanya memaksa kita mengagumi kemampuannya,
tapi juga merefleksikan kembali siapa yang sebenarnya sedang kita ciptakan, alat bantu atau bayangan dari diri kita sendiri. Setiap kali umat manusia menciptakan sesuatu yang melampaui batas imajinasi, selalu ada dua hal yang muncul bersamaan, tepuk tangan dan rasa takut. Kawasaki Kurleo adalah salah satu dari sedikit ciptaan yang mampu memancing keduanya dalam waktu yang bersamaan. Bagi sebagian orang, Kurleo adalah lambang kemajuan. Mereka melihatnya sebagai bukti bahwa dunia sedang bergerak ke masa depan, di mana batas antara manusia dan mesin makin kabur. Para pecinta teknologi memujinya, membayangkan versi komersialnya berjalan di kota-kota masa depan, menembus banjir, menyeberang gunung, menjadi solusi mobilitas yang adaptif. Tapi di sisi lain, tak sedikit yang merasa ngeri, karena wujud Kurleo bukan seperti kendaraan pada umumnya, ia menapak seperti makhluk hidup, bergerak dengan pola yang asing, seperti gabungan antara serangga raksasa dan entitas biologis buatan. Bagi banyak orang awam, melihatnya bukan seperti menatap robot, tapi menatap kemungkinan bahwa dunia akan segera diisi oleh makhluk buatan yang tak bisa ditebak. Dan reaksi dunia tidak berhenti di level emosi. Berbagai forum teknologi mulai memperdebatkan soal etika dan regulasi. Haruskah kendaraan semacam ini boleh dioperasikan bebas di area sipil? Siapa yang bertanggung jawab kalau sistem AI-nya gagal dan menyebabkan kecelakaan? Negara-negara dengan trauma militer tinggi bahkan mulai mencurigai bahwa ini adalah langkah awal menuju era baru robot tempur. Sementara itu di media sosial, Kurleo menjadi bahan viral. Klip pendek pergerakannya disebar kemana-mana. Ada yang menyamakannya dengan mecha dari anime, ada yang membandingkannya dengan robot Boston Dynamics. Tapi satu hal yang sama, semua orang menatapnya bukan dengan biasa saja, karena sekali lagi, ini bukan sekedar kendaraan, ini adalah sinyal. Kurleo mungkin bukan jawaban untuk segalanya, tapi ia adalah pertanyaan besar yang dilemparkan ke wajah dunia. Apa yang akan lo lakukan ketika batas antara teknologi dan makhluk hidup mulai mengabur? Kurleo bukan sekedar kendaraan, ia adalah cermin. Cermin yang memperlihatkan betapa cepatnya peradaban kita melompat, sementara banyak dari kita masih tertatih di jalan berlumpur kehidupan. Di satu sisi, teknologi seperti ini menggugah harapan bahwa masa depan bisa lebih tangguh, lebih efisien, lebih adaptif. Tapi di sisi lain, ia juga menyentil kenyataan bahwa tidak semua orang diajak dalam perjalanan menuju masa depan itu. Kita hidup di zaman ketika inovasi bukan lagi soal apakah mungkin, tapi soal untuk siapa. Kurleo mungkin dalam 5 tahun ke depan akan jadi lebih cepat, lebih pintar, lebih murah. Tapi apakah ia akan hadir di tengah masyarakat sebagai solusi? Atau hanya menjadi pajangan? Simbol kemajuan yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang duduk di puncak rantai industri dan kekuasaan. Pertanyaan itu, sampai hari ini, masih menggantung di langit realita kita. Dan mungkin, seperti banyak babak dalam sejarah teknologi, jawabannya akan datang bukan dari mesin, tapi dari manusia yang berani bertanya, berani menuntut, dan berani membayangkan masa depan yang bisa dikendarai oleh semua orang, bukan hanya segelintir.